Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mahasiswa statistika kelas A, B, C, D? Semoga kalian senantiasa sehat-sehat ya. Tidak terasa ya, separuh semester telah kita habiskan bersama melalui kuliah online. Dari sini saya tidak mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Saya tahu bahwa belajar online, apalagi statistika, itu bukan hal yang menyenangkan dan bukan hal yang mudah, karena kalian porsinya pasti memang mungkin 99% itu harus benar-benar belajar mandiri ya. Tetapi situasi yang seperti ini memang harus kita lalui dan saya yakin kita bisa melaluinya. Saya juga tidak mohon maaf ya di penghujung pertemuan kita ini atas kesalahan yang banyak sekali ada, dan saya juga tidak maksimal dalam mengajar online. Semoga kita segera bisa bertemu secara tatap muka ketika situasi sudah membaik ya, sehingga pengajaran kita, pembelajaran kita akan menjadi lebih optimal. Di mata kuliah lain tentunya, saya tentunya tidak ingin bertemu dengan kalian di statistika tahun depan. Insya Allah tidak ada. Oke, hari ini kita akan melakukan tutorial analisis regresi 2 prediktor. Kemarin ada yang 1 prediktor ya, kita langsung saja ke 2 prediktor karena ini lebih rumit dan bisa digunakan juga di 1 prediktor. Nah, untuk itu pertama kali yang perlu kita lakukan adalah men-setting variabel view-nya dulu. Ya, kita ada 3 variabel di sini. Variabel tergantungnya adalah record sales atau jumlah album terjual dalam ribu. Kemudian prediktornya ada 2, yaitu wawancara TV dan wawancara radio. Oke, jadi di sini kita bisa tulis ini RJ, TV, radio. Ya, desimalnya seperti biasa dihilangkan. Dan labelnya bisa kita tulis secara lengkap. Ini enggak usah, nah gini aja. Oke, untuk measure ubah semua jadi scale karena ini adalah skala interval atau rasio, harapannya seperti itu ya. Nah, tinggal kita masukkan datanya ke SPSS. Oke, semua data sudah masuk. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menguji asumsi. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk regresi berganda atau banyak prediktor ini. Yang pertama, ingat kalau dalam skripsi kalian harus mengecek jumlah subjeknya, apakah sudah sesuai atau belum. Kemarin ingat ya, untuk analisis pengaruh prediktor secara bersamaan, rumus analisisnya adalah 53 ditambah 8X ya. Atau kalau misal ingin menguji sendiri-sendiri 104 ditambah X. X-nya itu adalah jumlah prediktor. Jadi misalnya 2 prediktor itu minimal ada sekitar 70-an, 80-an ya orang. Tetapi karena ini latihan, kita bisa mengabaikan itu dulu. Nah, di regresi ini semua uji asumsi itu bisa kita langsung lakukan melalui dialog regresi linear. Ini linear ya, karena kita belum mempelajari regresi yang lainnya, karena bisa dilihat di sini ada banyak sekali. Nah, di sini kita baru mempelajari yang linear saja. Oke, di sini kita masukkan dependennya record sales, TV dan radio kita masukkan ke independen. Kemudian di statistik kita lihat, oh ya di sini metodenya enter ya. Enter itu artinya adalah prediktor-prediktornya itu dimasukkan ke analisis. Kalau misalnya dia tidak memenuhi syarat untuk dianalisis di regresi 2 prediktor, maka dia nanti akan tidak dimasukkan.
secara otomatis. Nah, di sini confidence interval kita centang 95%, collinearity diagnostiknya juga kita centang. Terus kemudian ini sebenarnya kalau misal kalian mau lihat nanti berapa persen pengaruh per prediktornya bisa kalian centang ya. Kita lihat Durbin Watson-nya. Walaupun sebenarnya kita untuk yang ini dua prediktor dengan scale measurement-nya scale semua atau interval rasio. Durbin Watson untuk independensi itu tidak begitu diperlukan, tapi kita centang saja. Swiss diagnostik ini bisa juga nanti untuk mencari outlier ya. Selain kita menggunakan 3 metode Cook distance, Mahalanobis sama leverage. Nah, kita juga bisa nanti mempertimbangkan ini. Terus plotnya kita ingin membuat plot residual ya. Jadi S residual itu di X, di Y, kemudian Z prediktor itu di X. Oke. Kita centang histogram, kita pengen lihat histogramnya, normal probability plot sama ini. Produce all partial plot, kita ingin lihat plot dari X sama Y secara terpisah. X1 sama Y, X2 sama Y, seperti itu. Nilai apa saja yang perlu kita simpan? Standardized, predicted values, unstandardized, standardized, adjusted. Ini yang residualnya kita simpan standardized, studentized, sama studentized deleted. Untuk distance-nya ini kita centang semua aja. Meskipun kemungkinan untuk leverage ini nanti dia akan mengeliminasi banyak outlier, jadi ending-endingnya tidak kita gunakan. Ini udah, langsung continue. Sudah, itu saja, langsung di OK. Oke, yang pertama kita lihat di sini dulu. Variabel enter atau remove, ternyata semuanya dimasukkan, tidak ada yang dihapus. Nah, ini Durbin Watson-nya di atas 1, berarti independensinya dapat, oke. Kemudian untuk selain independensi ada normalitas. Uji normalitas bisa dilihat di bawah di histogram ini, lihat bentuknya adalah menyerupai lonceng. Oh, jadi ini datanya normal, dari residualnya bersifat normal. Atau dari PP plot kita lihat sebaran datanya ini sekitar garis ya. Ini juga bisa menggambarkan normal. Kalau kalian belum yakin, kalian bisa juga melakukan analisis uji normalitas pada residual ya, residual ini ya, pada res 1 ini, pada pada S residual. Nah, ini bukan residual. Pada standar residualnya yang ini ya. Ini bisa kalian uji normalitas. Jadi sini explore, yang ini standardized residual dimasukkan. Kemudian plotnya kita lihat histogram, continue, ini di dependent together, continue, kemudian sudah, langsung di OK. Nanti kita bisa lihat nilai. Nah, sebentar, tabel. Oh ya, tadi lupa dicentang, kita ulangi. Mana sih? Normality plot, statistik, bukan, di plot sini, normality plot. Nah, ini dicentang, normality plot with test, continue, oke. Kita lihat di sini normal ya, untuk Kolmogorov-Smirnov, untuk residualnya bersifat normal. Nah, misal kalian tidak yakin dengan sekedar melihat kurva ini saja, oke? Itu juga bisa dilakukan. Di standardized residualnya dilakukan analisis Kolmogorov-Smirnov. Kemudian setelah normalitas kita lihat apanya lagi? Kita lihat multikolinearitasnya. Apakah ada prediktor
dua prediktor yang memiliki hubungan terlalu tinggi atau sehingga dia sebenarnya itu merupakan satu variabel yang sama. Nah, itu bisa dilihat dari apa? Dari ini toleransi sama VIF-nya. Kita lihat di tabel koefisien, kita lihat di VIF-nya. Oh, VIF-nya lebih dari 1, maka tidak ada multi-collinearity. Kemudian setelah itu, apalagi yang bisa dilihat? Linearitasnya. Linearitas bisa dilihat di sini. Di sini yang ini di plot, scatter plot, di regression standardized sama studentized residual. Di sini itu bisa teman-teman misal ingin melihat linearitanya, tinggal di chat editor, di sini file, sini di elemen. Nah, di elemen kita lihat di fit line in total. Nah, kita lihat yang lowest ini. Lowest langsung di apply, coba. Oh, lihat garisnya hampir menyerupai garis lurus. Oh, ini hubungannya bersifat linear. Sekali lagi, kalau kalian belum yakin, kalian bisa melakukan uji linearitas secara terpisah di masing-masing variabel, masing-masing prediktor ke outcome. Menggunakan yang compare means, dependentnya sebentar. Ini dependentnya record cells, independennya adalah TP sama radio, bisa nggak langsung jadi satu. Nah, option test for linearity, continue. Oke. Bisa dilihat di sini. Ya. Sebentar, ini agak. Ini untuk yang linearity-nya adalah ini 0,000. Deviation-nya, signifikansinya di atas 0,05. Oh, maka sifatnya linear. Itu bisa dilakukan. Kemudian tes lagi homoscedasticity. Oh, itu dilihat dari sini. Tadi sebentar. Dari ini lagi scatter plot yang ini ya. Kita lihat ini bentuknya, ini kecenderungannya adalah segi 4. Bukan lonceng. Lonceng itu seperti ini ya. Kalau ditarik garis begini. Set gini ya, segitiga. Nah, ini kecenderungannya segi 4. Oh, berarti di sini juga tidak melanggar homoscedasticity. Begitu. Dan outlier. Kita lihat outlier di sini dari residual statistik. Dilihat dari Mahalanobis dan Cook distance aja, karena untuk leverage itu banyak sekali nanti. Banyak sekali outlier yang dicari. Sekarang Cook dicari, kita lihat maksimumnya. Oh, ternyata sini maksimumnya tidak ada yang lebih dari 1. Berarti sebenarnya kalau menurut metode Cook itu tidak ada outliernya. Untuk Mahalanobis standarnya kita bisa menggunakan ini chi-square distribution table. DF-nya berapa, jumlah prediktor dengan signifikansinya yang kita gunakan itu berapa. Oke, ini 2, DF2. Nih, kita gunakan 0,05. Oh, berarti nilai maksimum untuk tidak dikatakan sebagai outlier menggunakan Mahalanobis distance itu adalah 5,99. Sementara di sini maksimumnya adalah 7,882. Nah, ini bisa kita kemudian kita coba select data yang dia tidak memenuhi Mahalanobisnya ya. Kalau Cook kan tidak ada tuh yang melewati 1. Jadi kita coba langsung di sini Mahalanobis. Kita lihat Mahalanobis. Itu
lebih besar dari 5,99. Continue. If condition, sorry, oh ya, yang di select ya, benar yang di select. Oke, berarti langsung di ini outputnya filter out. Jadi nanti filter out itu adalah tidak digunakan. Oke, coba langsung kita lihat di, nah, loh, sebentar, sepertinya ada yang error. Data select case. Oh, berarti ini harusnya lebih kecil ya, lebih kecil, sorry, lebih kecil. Lebih kecil. Oke, continue. Oke. Kita lihat, nah, jadi yang lebih besar dari itu dia akan dicoret. Oke. Ternyata ada berapa data yang dicoret? Banyak. Oke. Ketika ada banyak seperti ini, kemudian what's the point of outlier ya? Outlier itu kan sifatnya sedikit ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Kita juga perlu mempertimbangkan bahwa ya bagaimanapun outlier itu data. Dan outlier itu memang jumlahnya harus sedikit ya. Sedikit itu ya kalau misal 100-an seperti ini ya subjek kita 60-an gitu, apalagi kan ya paling cuma 1 atau 2 begitu. Kalau sudah 6, 7, 8, 9, 10 itu sudah besar. Jadi di sini saya memutuskan untuk tidak melakukan penghapusan outlier. Jadi saya tidak melakukan analisis ulang ya. Jadi kita menggunakan data yang sudah ada. Oke. Di sini ya kita menggunakan ini yang sudah ada. Nah, tuh uji asumsi semua sudah kita lakukan ya. Jadi tidak ada outlier, normality oke, linearity oke, homoscedasticity oke, kemudian multicollinearity oke. Sekarang kita tinggal melakukan uji hipotesisnya. Mana yang dilihat untuk uji hipotesisnya? Di sini model Sumery. Ternyata ini kita lihat R square-nya, R-nya itu segini, R square-nya adalah 0,865, adjusted R square 861. Kita lihat di adjusted, karena untuk R square ini kan belum disesuaikan dengan DF-nya, jadi nilainya cenderung lebih besar, jadi over PD. Maka kita lihat yang adjusted saja, jadi dia lebih realistis. Oh, ternyata pengaruh dari prediktor kita terhadap outcome kita itu sebesar 86,1%. Apakah pengaruh itu signifikan atau tidak? Kita lihat dari sini ya. Pengaruh signifikan atau tidak? Kita lihat dari signifikansinya. Oh, ternyata lebih kecil dari 0,005. Maka ini signifikan. Ingat ya, dalam laporan jangan menulis P sama dengan 0,00. Karena itu tidak ada hasil yang sempurna 100%, confidence interval 100% itu tidak ada ya, karena tidak ada sesuatu yang sempurna. Jadi 0,000 ini kemungkinan hanya karena memang 3 saja ya, 3 digit saja di belakang koma ya. Kalau ini diteruskan pasti nanti ada angkanya somewhere ya. Begitu ya. Kemudian untuk melihat rumusnya, mana yang kita lihat adalah standardized koefisiennya. Untuk konstanta di unstandardized koefisien ya. Kalau ini kan berdasarkan SD nanti. Nah, ini unstandardized koefisiennya. Ini adalah A 42,45, sementara ini adalah B untuk masing-masing prediktor. Kalau teman-teman ingin mengetahui pengaruh apakah signifikan atau tidak ya hubungan masing-masing prediktor terhadap outcome, bisa dilihat dari T dan significance levelnya di sini. T
ternyata TV itu sebenarnya tidak signifikan. Yang sangat signifikan itu adalah radio. Tapi ini tetap bisa kalian masukkan ke dalam rumusnya ya. Begitu teman-teman cara melakukan analisis regresi berganda. Semoga penjelasan saya cukup jelas ya. Dan semoga apa yang kita pelajari selama 2 bulan ini bisa benar-benar membantu kalian nanti ketika kalian skripsi. Di sini saya juga ingin mengakhiri pertemuan kita, walaupun ini sebenarnya sudah masa libur ya, mengakhiri pertemuan kita, dan saya doakan semoga teman-teman sukses, baik UAS-nya dan sukses ke depannya. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai statistika atau hal yang lain, dan saya bisa kemudian menjawab dan membantu teman-teman, saya akan sangat open. Ya, silahkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.